Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian perhatikan dua gambar berikut. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang berlari, olahraga lari atau jogging. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah gambar robot yang sedang bergerak-gerak dengan membawa korek api. Nah, dari dua gambar tersebut, pertanyaan saya, apa persamaan dan perbedaan yang kalian temukan setelah mengamati dua gambar tersebut? Nah, silakan difikirkan. Nah, setelah kalian tahu persamaan dan perbedaannya, pertanyaan selanjutnya, mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup? Yang sudah tahu jawabannya, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan asal sekolah kalian. Kalau kalian sudah tahu antara tadi orang dan robot tadi yang merupakan benda hidup dan benda tak hidup itu apa? Sekarang silahkan kalian cari contoh sebanyak-banyaknya di sekitar rumah kalian. Contoh benda hidup dan contoh benda tak hidup. Tuliskan di buku IPA kalian untuk belajar. Selanjutnya, yang disebut makhluk hidup atau benda hidup itu harus memiliki ciri-ciri. Nah, kita akan pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki ciri bergerak. Selain bergerak, juga memiliki ciri bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup itu memiliki ciri tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keempat, makhluk hidup memiliki ciri berkembang biak. Kemudian yang kelima, makhluk hidup itu memerlukan nutrisi atau makanan. Dan yang ketujuh, makhluk hidup itu memiliki ciri peka terhadap rangsang. 7 ciri ini harus dipenuhi semua. Kalau salah satu ciri tidak dipenuhi, maka dia tidak termasuk makhluk hidup. Apalagi hanya dipenuhi salah satu. Misalkan bergerak saja seperti robot tadi. Meskipun robot tadi bisa bergerak, dia bukan makhluk hidup karena dia tidak bisa bernafas, tidak bisa tumbuh dan berkembang dan sebagainya. Karena hanya satu ciri yang dia penuhi, maka robot tadi termasuk benda tak hidup. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ciri dari makhluk hidup ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah bergerak. Jika kalian berlari, berjalan, menulis, itu adalah ciri-ciri kalian itu bergerak. Nah, segala aktivitas yang kita lakukan itu memanfaatkan sistem gerak. Ada 3 sistem gerak itu, yaitu tulang, sendi, dan otot. Ciri yang selanjutnya dari makhluk hidup adalah bernafas. Saat kita bernafas, yaitu kita akan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida lebih besar dari yang kita hirup. Nah, kalian dapat merasakan seberapa pentingnya kalian itu butuh bernafas. Caranya seperti apa? Coba saja kalian tahan, tidak menghirup udara selama beberapa detik. Yang akan terjadi apa? Kalian akan sesak nafas. Artinya apa? Artinya kalian sudah kekurangan oksigen. Nah, itu hanya beberapa saat saja. Ini lama bagaimana? Nah, jadi kalau makhluk hidup, maka makhluk hidup itu butuh bernafas. Ciri adalah tumbuh dan berkembang. Nah, silakan kalian amati tubuh kalian. Mulai dari saat kalian bayi, waktu anak-anak, sampai saat ini. Apakah tinggi kalian sama? Tidak toh tentunya.
Apakah massa kalian sama? Tentunya juga tidak. Jadi tinggi dan massa tubuh kalian itu akan berkembang atau akan berubah sesuai dengan pertambahan usia kalian. Nah, pertambahan ukuran baik tinggi maupun massa tubuh ini yang disebut dengan tumbuh. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan juga memiliki fase tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar spesiesnya tidak punah. Nah, saya contohkan aja. Kalian ini kan lahir dari ayah dan ibu. Lah, ayah dan ibu kalian masing-masing juga memiliki orang tua yang kalian panggil kakek dan nenek dan seterusnya. Nah, itu namanya berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu memerlukan nutrisi atau makanan. Mengapa demikian? Jadi kita kalau mau beraktivitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari, makhluk hidup itu memerlukan energi. Lah, energi itu didapat dari mana? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup itu memerlukan makanan atau nutrisi. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Nah, pernahkah kalian tiba-tiba melihat sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata kita? Atau kalian waktu menghadap ke atas, waktu terik matahari, kita melihat cahaya matahari yang sangat terang. Nah, yang akan terjadi atau respon dari mata kita apa? Secara spontan, kalian akan segera menutup kelopak mata kita. Nah, ini yang dinamakan peka terhadap rangsang. Tidak hanya manusia, tumbuhan juga demikian. Misal, ini adalah contoh daun putri malu, tumbuhan putri malu. Saat daunnya ini kita sentuh, ujung daunnya disentuh, secara spontan daun ini akan menutup. Nah, kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsang yang diterima ini disebut iritabilitas. Atau bahasa Indonesianya adalah peka terhadap rangsang. Itu adalah beberapa ciri-ciri dari hidup. Nah, demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.